Halo semuanya, kembali lagi dengan channel F1 Indonesia. Sebelumnya sorry banget kalau saya ngupload videonya telat, gak sesuai dengan janjinya karena ada urusan atau ada problem juga tadi. Jadi harus mau nggak mau ditunda ya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi jadinya hari ini saya akan bahas tim Aston Martin. Yang belum nonton sebelumnya saya udah bahas tim Haas, tim Alfa Romeo sama Williams, bisa cek di sebelumnya video saya ya. Jangan lupa untuk ditonton, untuk disimak, oke? Dan juga jangan lupa untuk komentar juga. Dan hari ini saya akan bahas tim Aston Martin ya. Jadi yang pertama, Aston Martin ini kan tim yang tahun lalu itu kan namanya Racing Point. Jadi mobilnya tuh yang bisa dibilang Mercedes 2019 tapi versi pink ya. Awalnya emang Racing Point ini sempat kontroversi ya, banyak yang protes, terutama Renault yang paling nggak terima, Ferrari juga enggak, Williams segala macam tuh banyak protes lah pokoknya sama karena kecepatannya saat tes pramusim. Namun di tahun ini tuh bener-bener kacau, plong, murni hampir 180 derajat lah, betul berubah banget. Aston Martin yang pertama kali kadang-kadang bisa menyaingi McLaren, bisa menyaingi Ferrari, tahun itu bener-bener enggak banget sih. Kita bahas dulu awalnya Aston Martin ini kan nama baru ya di F1 ya, tim baru meskipun berubah nama di Racing Point, tapi liverynya tuh keren banget. Dan menurut saya tuh livery yang paling berubah itu ya Aston Martin, itu keren banget menurut saya, warna hijau itu keren banget. Dan Aston Martin ini pakai sasis yang bisa dibilang nggak beda ya sama tahun lalu ya. Tahun lalu kan benar-benar copy paste saya bilang tadi, tapi tahun ini dia bikin sasis sendiri. Ada beberapa juga sasis dari Mercedes juga, dan mesinnya juga dari Mercedes. Jadi kita bahas di awal musim itu Aston Martin tuh Stroll ya masih bisa lebih menunjukkan potensi ya, top 10 awal itu kan. Vettel masih Vettel awal-awal tuh benar-benar enggak banget, sampai pokoknya Aston Martin awal-awal tuh menunjukkan bahwa dia masih kurang. Pas udah mulai pertengahan mulai naik lagi, tapi pas udah akhir anjlok banget kalau menurut saya. Jadi itu sih, jadi kita bahas di sekarang pembalapnya. Yang pertama itu Vettel ini kan debutnya di Aston Martin ya, gantiin Perez pindah ke Red Bull. Jadi itu sempat kontroversi juga karena Perez tuh bagus banget sebenarnya di Racing Point ya. Sorry tadi keputus ya. Jadi kita bahas lagi tadi, Perez tuh kan bagus banget di Racing Point ya. Jadi ya sempat kontroversi juga mungkin karena Racing Point kan juga punya bapaknya Stroll ya, Lawrence Stroll. Jadi ya mau nggak mau harus melepas Sergio Perez, dan untungnya Perez bisa dapat reaksi ke Red Bull lah. Jadi kita bahas lagi untuk Vettel ini kan 4 kali juara dunia ya. Dia pengalaman gak usah bilang, dia juga juara dunia termuda juga. Namun performa di Aston Martin itu kan sebenarnya Vettel awalnya itu kan digadang-gadang bisa membawa nama Aston Martin ini buat ke depan. Namun awalnya itu benar-benar enggak sesuai ekspektasi tahun ini, maksudnya Vettel awal-awal dia nggak lolos ke Q2, kan Stroll lolos ke Q3 waktu itu di Bahrain ya. Jadi Vettel awal musim tuh enggak banget, sampai di Monaco dia bisa finish ke-5 gitu di street circuit ya. Nah itu bagus, mulai ke Baku dia bisa dapat podium. Nah mulai tren naik tuh. Namun udah menjelang, bisa dibilang udah setelah Austria lah mungkin tuh udah enggak banget sih ya. Paling Belgia dia karena ketolong hujan ya bisa ke-5 tapi dapat setengah poin doang. Setengah poin tuh kalau nggak salah dia cuma dapat 5 poin. Setelah itu udah performanya kurang banget, nggak lolos Q3 beberapa kali tuh, kebanyakan nggak lolos Q3. Dan menurut saya pribadi tuh mengecewakan banget, dan banyak yang bilang sama Vettel performanya menurun saat dari Ferrari tahun lalu. Dan tahun ini juga Vettel cuma bisa di posisi ke-12 klasmen, cuma 43 poin gitu, cuman lebih sih 10 poin doang dari yang Ferrari tahun lalu gitu, satu kali podium juga. Dan kalau saya performa Vettel tahun ini emang benar-benar mengecewakan menurut saya pribadi. Saya sendiri juga fans Vettel sejak di Red Bull tahun 2009 ya, pertama kali saya nonton. Dan itu Vettel, saya pertama kalinya bisa ngeliat Vettel performanya sekacau ini dan seburuk ini kalau menurut saya pribadi. Jadi Vettel tahun ini benar-benar
nggak 100% dan nggak 100% performanya mungkin nggak bisa menunjukkan bahwa dia apa ya, bisa dibilang kualitasnya lah 4 kali juara dunia itu harus bisa lebih baik harusnya. Lalu kita bahas yang Lance Stroll. Lance Stroll ini kan timnya punya bapaknya ya, Aston Martin, itu punya Lawrence Stroll ya. Dan Stroll ini kan dibilang pembalap yang pay driver bagi pembalap, tapi kalau menurut saya pribadi Stroll masih punya skill dan masih punya ya apa ya, masih punya confident banget lah untuk bisa merebutkan kemenangan. Tahun lalu Stroll tuh bagus banget, kalau misalnya dia nggak bagus banget, bagus, tapi bisa 1 kali pole position, 2 kali podium gitu, dan itu luar biasa banget sebenarnya Stroll. Cuman tahun ini bener-bener kacau banget. Dan awal musim Stroll bagus di Bahrain, di mana itu Imola nggak terlalu, tapi ya awal-awal masih bagus, tapi udah menjelang tengah sampai akhir tuh jelek ya. Kalau misalnya jelek sih karena ya ini bukan Stroll yang kayak tahun lalu gitu. Dan Stroll tahun ini cuma bisa dapat 34 poin doang gitu. Itu cuma beda 2 poin dari rookie Yuki Tsunoda ya. Nanti kita bahas AlphaTauri setelah ini. Jadi mengecewakan banget sih, Stroll cuma dapat 34 poin dari 22 balapan, tuh mengecewakan banget. Finish terbaiknya cuma di posisi ke-6 itu di Qatar. Dan Stroll juga tahun ini banyak accident juga ya, kayak ya di Baku apes, di Meksiko juga kualifikasinya crash, dan ya masih adalah senggol-senggolan gitulah, senggol-senggolan yang nggak perlu juga sih. Tapi ya berharap aja sih kita ya Stroll tahun depan nggak kayak gini lagi. Dan itu aja sih yang bisa saya sampaikan sih ya. Bagi kalian jangan lupa untuk komentar mengenai video ini, jangan lupa juga untuk subscribe, kasih masukan, kritikan atau saran pun mengenai video ini. Dan saya mau bilang sebelumnya, untuk video berikutnya saya mungkin tidak besok atau lusa, tapi saya secepatnya akan saya buat mengenai tim AlphaTauri dan selanjutnya. Nah aja, jadi tunggu aja videonya. Sekian dari video kali ini. Jangan lupa saya bilang tadi, subscribe juga, like, comment ya. Bye bye.